Aku bukan untukmu. Chapter 41, Kekhawatiran Dion. Dion yang sedang menikmati makan malam bersama Sena dikejutkan dengan suara dering ponselnya. Sejenak ia mengangkat telepon terlebih dahulu yang ternyata dari Freddy. "Ya, ada apa?" tanyanya pada Freddy di seberang telepon. "Kau masih bersama Sena?" tanya Freddy. "Iya, kenapa?" "Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahu kabar duka padamu," ujar Freddy. "Kabar duka? Siapa yang kena musibah?" Dion mengerutkan keningnya. Sena yang mendengar pertanyaan Dion pada Freddy langsung mengangkat wajahnya menatap Dion. "Paman Herlan meninggal. Dia kecelakaan tertabrak mobil," jawab Freddy. "Innalillahi. Lalu bagaimana dengan Bibi Anita?" Sama halnya dengan Freddy, Dion pun lebih khawatir pada Anita dibandingkan pada Reno dan Romi. Karena sudah pasti Anita yang paling terpukul atas musibah yang menimpa Herlan, meskipun Herlan sudah menyakitinya. Mendengar nama Anita, Sena pun langsung teringat dengan Reno, meskipun dia tidak pernah bertemu dengan Anita ataupun Herlan. Tapi ia tahu kalau Anita yang Dion maksud adalah Anita ibunya Reno. Sena pun bertanya-tanya siapa yang meninggal. "Bibi Anita sampai terpukul, dia sampai pingsan dan belum sadarkan diri sampai sekarang," kata Freddy. "Sementara Bibi Anita berada di rumah warga dan aku temani juga. Reno kan tidak bisa temani Bibi Anita, dia harus mengurus perkara kejadian yang menimpa Paman Herlan," tutur Freddy. "Ya sudah, kau temani Bibi Anita, nanti aku temani Reno setelah aku mengantar Sena pulang," kata Dion. "Baiklah." Panggilan berakhir. Sena yang sudah penasaran tak memberi jeda setelah Dion mengakhiri percakapannya dengan Freddy. Ia langsung bertanya, "Siapa yang meninggal?" "Papanya Reno, dia kecelakaan," jawab Dion sambil mengantongi ponselnya. "Innalillahi. Ya sudah, aku habiskan dulu makanku. Kau mau pergi kan?" Dion mengangguk. "Iya, tapi kau tidak perlu buru-buru. Nikmati saja, nanti tersedak," kata Dion. Sena tak menghiraukan peringatan Dion. Ia mengunyah makanan lebih cepat dari sebelumnya. Dan karena terlalu terburu-buru, Sena pun tersedak. "Kan aku sudah bilang, jangan buru-buru. Ini, minumlah." Dion langsung memberikan segelas minuman pada Sena. "Pelan-pelan minumnya." Kali ini Sena menuruti Dion. Ia minum dengan perlahan. "Sudah, lanjutkan makanmu. Jangan buru-buru. Aku kan bukan mau pergi kejar pesawat, jadi santai saja," kata Dion dengan sedikit bergurau. "Takutnya kau buru-buru ingin segera menemani Reno," ujar Sena, yang coba mengerti keadaan saat ini. Dipikirnya, Dion ingin buru-buru karena mengkhawatirkan Reno. "Tidak, santai saja. Makananku juga kan belum habis," kata Dion. "Ayo kita lanjutkan makannya." Sena tersenyum. Dan mereka berdua pun melanjutkan menghabiskan makanan mereka. Selesai makan, Dion langsung mengantar Sena pulang. "Oh ya, apa aku boleh melayat?" tanya Sena. Meskipun hubungannya dengan Reno sudah berakhir, tapi sebagai sesama manusia, ia ingin juga berbelasungkawa pada mantan kekasihnya itu. "Boleh, besok aku jemput," kata Dion. "Baiklah," Sena tersenyum. Tak lama, mereka pun sampai di jalan besar dekat gang ke kontrakan Sena. "Terima kasih ya untuk hari ini," kata Sena sebelum ia turun dari mobil Dion. "Iya, terima kasih kembali," balas Dion seraya tersenyum tulus. "Kapan-kapan, apa aku boleh mengajakmu jalan lagi?" "Tentu." Sena mengangguk seraya tersenyum. "Baiklah, nanti kalau aku dan kau ada waktu luang, kita jalan lagi," kata Dion semangat. "Ya, baiklah," Sena tertawa kecil. "Ya sudah, aku pulang. Sampai jumpa besok." "Aku antar." Dion buru-buru membuka seat belt-nya. "Tidak usah, aku pulang sendiri saja," tolak Sena. "Sudah malam, tidak baik perempuan jalan malam-malam sendirian," kata Dion menegaskan, lalu turun dari mobil. Karena Dion memaksa, Sena pun hanya bisa mendesah pasrah. Lalu ia turun dari mobil. Ditemani Dion, Sena berjalan memasuki gang yang lumayan gelap. "Lihatlah, jalanannya gelap. Kalau kau sendirian, memangnya berani?"
Tanya Dion ragu. Berani? Ini kan belum terlalu malam. Aku juga sering lewat sini kalau malam-malam lapar cari makan. Tutur Sena. Serius? Tanya Dion sedikit tak percaya. Ya sudah kalau tak percaya. Aku tidak memaksa. Balas Sena santai. Aku pikir kau ini penakut. Ternyata cukup berani juga. Kata Dion lalu terkekeh. Kalau dibilang bukan penakut, aku penakut. Beraniku adalah sebuah paksaan dari keadaan. Kan tidak mungkin malam-malam aku mengetuk pintu tetangga, minta antar cari makanan. Itu konyol. Sena tertawa kecil. Ya tidak apa-apa, daripada kau jalan sendirian malam-malam. Kalau di jalan ada orang jahat bagaimana? Aku tinggal teriak, kan rumah warga sini padat. Jawab Sena. Kalau kau sempat teriak, kalau tidak. Setelah melihat jalan ke kontrakan Sena di malam hari, dan mendengar cerita Sena kalau dia sering keluar malam untuk mencari makan, jujur, Dion merasa khawatir pada wanita itu. Tapi sepertinya yang ia khawatirkan cukup keras kepala. Anggap saja itu takdir. Ada saja jawaban Sena yang membuat Dion geleng-geleng kepala. Ya sudah, mulai besok kau cari makan sore hari saja. Jangan malas-malas ya, pinta Dion. Iya, kalau tidak malas. Astaga, ya jangan malas Sena. Jika itu lebih baik, kau mengerti? Ngomong-ngomong, kenapa kau tiba-tiba perhatian padaku? Tanya Sena, merasa sedikit aneh dengan sikap Dion. Dion menghela napasnya, kemudian menjelaskan. Melihat jalanan gang gelap dan mendengar ceritamu yang sering keluar malam-malam sendirian untuk mencari makan, semua orang juga akan merasa khawatir padamu. Jadi, khawatir dan perhatianku itu adalah hal yang wajar, yang berarti aku masih punya rasa manusiawi. Oh, baguslah kalau kau masih punya rasa manusiawi, gurau Sena, lalu terkekeh. Tidak, aku hanya bergurau, katanya kemudian. Terima kasih karena kau sudah mengkhawatirkan aku. Ya sudah sampai aku masuk dulu ya. Terima kasih sudah mengantar dan sampai jumpa besok. Oh iya, sudah sampai. Karena keasikan mengobrol, aku jadi tidak sadar kalau kita sudah sampai. Dion tersenyum. Ya sudah, selamat beristirahat, aku pulang. Iya, hati-hati, kau masih ingat jalannya kan? Sena khawatir, Dion akan tersesat lagi. Iya, aku masih ingat. Assalamualaikum. Salamnya sebelum ia pergi. Waalaikumsalam. Setelah Dion pergi, Sena buru-buru masuk ke dalam. Sesampainya di mobil, Dion menghubungi Reno terlebih dahulu sebelum melajukan mobilnya. Halo, sapa Reno dari seberang telepon. Freddy sudah memberitahuku tentang kecelakaan yang menimpa Paman Herlan. Aku turut berduka, ucap Dion. Ya, terima kasih. Rencananya aku mau menemanimu. Kau di mana sekarang? Tanya Dion. Kebetulan, mungkin nanti aku butuh bantuanmu, kata Reno. Aku di kantor polisi. Baiklah, aku ke sana sekarang. Dion langsung mengakhiri panggilan sebelum Reno menjawab. Dion kemudian bergegas melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu, menuju ke kantor polisi. Hampir di sepanjang perjalanan, Dion mengingat ulang kebersamaannya dengan Sena sepanjang hari ini. Pria itu tersenyum bahagia, karena keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama Sena seharian bisa terwujudkan. Dan semuanya berjalan lancar. Meskipun ada sempat sedikit salah paham, karena Sena yang terbangun di kamar hotel. Setelah pendekatan yang pertama, akan ada pendekatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Semoga saja aku bisa mengambil hati Sena suatu hari nanti, batin Dion dengan senyuman yang tak hilang di wajahnya.